Namaku Rino. Umurku 23 tahun. Mahasiswa tingkat akhir di sebuah kampus negeri di Jogja. Aku juga bikin konten bareng dua temanku, Arga dan Bima, sejak tahun lalu. Awalnya sih iseng-iseng bikin video horor pendek dan cerita rakyat versi kita sendiri. Tapi makin kesini, channel YouTube kami malah makin rame. Komennya banyak, penontonnya juga makin aktif. Apalagi waktu kami mulai masukin cerita-cerita dari daerah yang gak terkenal. Kami mulai cari lokasi-lokasi yang belum banyak dieksplor, terutama yang ada cerita mistisnya. Tujuannya ya satu, biar konten kita beda dari yang lain. Waktu itu, ada satu subscriber yang DM kami lewat Instagram. Katanya dia pernah lewat sebuah pantai di Jawa bagian selatan yang gak ada namanya di Google Maps. Dia bilang, jalannya sepi, gak banyak orang tahu, tapi punya kisah yang serem banget. Warga sekitar cuma nyebut pantai itu sebagai Pantai Satu Garis. Nggak jelas juga kenapa namanya begitu, sih. Tapi si pengirim pesan itu bilang kalau pasirnya lurus banget dari ujung ke ujung, kayak ditarik pakai penggaris raksasa. Awalnya kami mikir itu cuma bualan doang, tapi karena penasaran, kami akhirnya mutusin buat nyari. Setelah kami tanya-tanya lewat komunitas horor online dan nemu petunjuk arah yang cukup jelas, kami pun mutusin buat ke sana. Dan parahnya lagi, kami mutusin buat berangkat tepat malam Jumat Kliwon. Bukan karena nekat sih. Simak, tapi emang itu satu-satunya waktu kosong dari jadwal kami bertiga. Jadi malam itu kami berangkat dari Jogja jam 7 malam, naik mobil Arga. Bawa peralatan rekam lengkap, kamera DSLR, mic, tripod, dan drone mini. Jalanan ke arah selatan makin lama makin sepi. Lampu jalan jarang, sinyal mulai hilang-hilangan. Begitu tuh masuk ke jalan tanah menuju lokasi, semuanya makin sunyi. Cuma suara jangkrik dan angin laut dari kejauhan. Nggak ada rumah. Nggak ada warung, bahkan papan nama pun nggak ada. Pas kami sampai di lokasi, suasananya benar-benar beda. Langit gelap, tapi nggak mendung. Pantainya luas, pasirnya putih, dan anehnya, emang beneran lurus banget. Sepanjang garis pantai kayak dipotong sempurna, nggak ada lekukan. Pas kami turun dari mobil, suara ombak langsung kedengeran. Tapi bukan yang keras atau berisik, malah pelan dan berirama. Dan di situ, entah kenapa, aku langsung ngerasa ada yang aneh. Bukan takut, tapi kayak ada sesuatu yang ngawasin. Ini beneran ya lokasinya? Sepi banget, kata Bima sambil ngelirik sekitar. Bener, kata yang ngirim info sih, pantai ini jarang didatengin orang. Apalagi malam Jumat Kliwon, katanya pantang, jawab Arga santai. Kami mulai pasang tripod, keluarin kamera, dan nyalain mic. Aku bagian narasi, Arga bagian visual, dan Bima pegang audio. Rencana kami, rekam footage selama 2 jam, lalu pulang. Tapi rencana tinggal rencana. Karena setelah jam 11 malam, semuanya berubah. Awalnya cuma suara angin yang berubah. Biasanya suara angin di pantai itu kayak desir halus atau tiupan keras. Tapi ini kayak ada yang nyanyi di bawah angin. Suaranya pelan, perempuan, dan nadanya itu bikin merinding. Lagu yang gak jelas, tapi nadanya ngena banget di kepala. Denger nggak? Aku nanya sambil noleh ke Bima. Denger, jawabnya pelan. Kami bertiga diem. Kamera masih nyala, tapi nggak ada yang gerak. Semua nunggu. Suara itu makin jelas, bukan dari speaker, bukan dari mana-mana. Suara nyanyian itu datang dari arah laut, perempuan, pelan, dan liriknya. Anehnya kami ngerti artinya, padahal bukan bahasa yang kami tahu. Datanglah mendekat, biar kau dengar kisahku. Itu yang kami dengar. Tapi kami bertiga nggak ada yang ngomong apa-apa. Suara itu kayak langsung masuk ke kepala. Dan yang bikin tambah serem, kami mulai jalan, kayak ditarik. Kaki ini jalan sendiri ke arah batu karang besar di sisi timur pantai. Batu itu tinggi, mungkin 2 meter, dan langsung menghadap laut lepas. Dan di sanalah kami lihat dia, perempuan, berdiri di atas batu karang, rambutnya panjang banget, nutupin wajahnya sebagian. Baju putih lusuh, sobek di sana-sini. Angin laut kencang banget, tapi dia diem aja, berdiri kayak patung. Suaranya masih nyanyi, tanpa buka mulut. Dan kakinya nggak nyentuh batu. Diambang, aku mundur 2 langkah. Badan dingin, tangan gemeter. Tapi Arga malah ngeluarin kamera. Bro, ini asli mistis. Gokil. Gua rekam ya, katanya buru-buru nyalain DSLR-nya. Jangan goblok, teriakku. Tapi dia nggak denger. Atau nggak mau denger. Begitu diarahkan kamera ke perempuan itu, nyanyian itu berhenti. Langit langsung gelap. Angin berhenti total dan perempuan itu nengok. Nggak pelan, tapi cepet. Kepalanya muter setelah 10 derajat. Matanya bukan mata manusia. Hitam semua kayak 2 lubang neraka. Dan dia senyum. Senyum lebar, pelan, dan dingin. Seketika kamera Arga mati. Bima jatuh ke pasir. Aku narik Arga buat lari. Tapi pas kami balik badan, ombak besar nyeruduk batu karang itu.
Air naik tinggi, dan perempuan itu hilang. Cuma suara nyanyiannya yang masih ngambang di udara. Kami lari ke mobil, gak sempat beresin alat, semua dilempar masuk, pintu ditutup, kaca dinaikin, mesin dinyalain. Tapi begitu kami di dalam, suara itu muncul lagi. Tapi bukan dari luar, dari dalam mobil. Suara nyanyian perempuan itu pelan, tapi makin lama makin jelas, kayak diputer dari speaker. Tapi semua audio off. Kami gak nyalain musik, radio mati, bahkan colokan USB dicabut. Aku noleh ke Arga, wajahnya pucat, bibirnya kebuka, dan dari mulutnya tes air laut. Bro, lo kenapa? Tanya Bima. Tapi Arga nggak jawab, dia cuma diem, terus dia nyanyi, dengan nada yang sama, suara perempuan. Tapi keluar dari mulut Arga. Aku dan Bima langsung panik. Kami buka pintu, lari keluar. Tapi pas kami nengok ke belakang, Arga udah nggak ada. Mobil kosong, cuma kamera yang masih nyala jatuh di jok belakang. Dan di layar kameranya, tampak bayangan perempuan itu, duduk di jok penumpang belakang. Rambutnya nutupin wajah, tapi senyumnya jelas. Senyum lebar yang sama kayak tadi. Kami tinggalin mobil itu, jalan kaki balik ke arah jalan utama. Sinyal masih hilang, HP nggak bisa dipakai. Tapi kami terus jalan sampai matahari muncul. Baru jam 6 pagi kami nemu warung dan minta bantuan. Sampai sekarang Arga nggak pernah ditemukan. Polisi cari di sekitar lokasi. Mobilnya juga udah diseret ke kota, tapi isinya kosong. Kamera rusak total, filenya hilang. Dan sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon aku masih dengar nyanyian itu. Kadang dari kamar, kadang dari headphone, kadang dari arah laut, walaupun aku udah pindah jauh dari pantai. Orang bilang itu bukan Nyi Roro Kidul. Katanya itu makhluk laut yang lebih tua, yang lebih haus jiwa, dan dia nyanyi buat manggil yang penasaran. Jadi kalau kamu dengar suara nyanyian malam ini, apalagi dari arah laut, jangan jawab, jangan nyari, jangan dengerin. Karena kalau kamu dengar sampai habis, kamu bakal nyanyi lagu yang sama. Aku pikir semuanya bakal selesai setelah malam itu. Setelah kami berlari sejauh mungkin dari pantai, setelah mobil Arga ditinggalkan, setelah kami lapor polisi dan mereka turun ke lokasi. Tapi ternyata enggak. Apa yang kami bawa dari tempat itu bukan cuma kenangan buruk, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang nempel dan enggak mau lepas. Sejak hari itu hidupku mulai berubah. Awalnya aku kira cuma trauma. Setiap malam Jumat Kliwon, aku susah tidur. Bahkan kalau hujan turun dan angin laut terdengar samar dari jendela kamar, aku langsung keringetan. Jantungku berdebar cepat, dan kupingku rasanya kayak dikejar suara-suara asing. Tapi makin lama, rasanya makin nyata. Aku mulai dengar nyanyian itu lagi. Kadang pelan, kadang jelas banget. Kadang cuma dengungannya aja yang mengambang di kamar. Bima juga nggak jauh beda. Beberapa hari setelah kejadian itu, dia datang ke kosku tengah malam. Nangis. Badannya kurus, matanya merah, dan dia bilang dia nggak berani tinggal sendirian. Katanya setiap malam dia dengar suara Arga. Bukan suara Arga waktu ngobrol biasa, tapi suara dia waktu nyanyi. Sama persis kayak yang keluar dari mulutnya di dalam mobil malam itu. Kami berdua akhirnya memutuskan buat cerita ke orang tua. Tapi nggak ada yang percaya. Semua ngira kami cuma terlalu stres, terlalu larut dalam dunia konten mistis. Bahkan beberapa teman kampus mulai ngejauhin kami karena katanya aura kami beda. Dingin, berat, dan bikin gak nyaman. Dan entah kenapa, HP kami juga mulai aneh. File video yang kami ambil dari kamera malam itu selalu muncul sendiri. Padahal kami udah hapus, udah reset, udah ganti perangkat. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, video itu balik. Videonya pendek, cuma 10 detik. Tapi selalu berhenti di frame yang sama. Wajah perempuan itu muncul di belakang Arga. Duduk di jok belakang. Dan setiap kali aku lihat wajahnya, aku merasa kayak ditarik. Bukan secara fisik, tapi jiwaku kayak mau copot. Kayak dia ngelihat langsung ke dalam otakku. Akhirnya aku mutusin buat balik ke lokasi itu. Bukan buat nyari Arga, karena dalam hati aku udah tahu, dia nggak bakal bisa balik. Tapi aku cuma pengen ngelakuin satu hal, nutup semuanya. Biar ceritanya selesai, biar gangguan ini berhenti, dan biar aku bisa tidur tanpa suara nyanyian itu terus terngiang-ngiang di kepala. Aku ajak Bima. Tapi dia langsung nolak. Kalau lo mau mati, mati aja sendiri, Rin. Gua udah cukup trauma, bro. Katanya waktu aku bilang rencana itu. Akhirnya aku berangkat sendirian. Aku nyetir sendiri, bawa kamera kecil, voice recorder, dan satu buah kalung kecil berisi surah-surah pendek yang dikasih ibuku. Dia nggak tahu aku mau kemana, tapi dia bilang, kalau kamu ngerasa tempat itu beneran ada yang jahat, jangan sombong. Kadang yang diam-diam itu lebih haus dari yang berisik. Perjalanan ke sana nggak jauh beda dari yang dulu. Jalanannya masih sepi, bahkan lebih sunyi.
Tapi kali ini entah kenapa, aku merasa kayak diikuti. Bukan sama mobil, bukan juga orang, tapi perasaan di leher belakangku dingin terus. Kayak ada yang ngeliatin, napasnya nempel di kulit. Pas sampai di pantai itu, aku kaget. Semua masih sama. Garis pasir lurus sempurna, langit mendung, angin laut bertiup pelan. Tapi ada yang beda. Pantainya nggak kosong. Ada satu sosok berdiri di ujung garis pantai, jauh di sana. Sosok perempuan berdiri mematung, rambutnya panjang banget. Aku nggak langsung jalan ke arah dia. Aku duduk dulu di pasir, nyalain voice recorder, dan mulai ngomong sendiri, kayak orang curhat. Arga, kalau kamu denger ini, gue minta maaf. Gue harus tahu apa yang benar-benar terjadi malam itu. Gue nggak bisa hidup tenang sebelum tahu suara itu datang dari mana. Dan saat itulah suara nyanyian itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari angin, bukan dari arah laut, dari dalam pasir. Kayak ada suara yang keluar dari bawah tanah. Nyanyian lirih, pelan banget, tapi kedengaran jelas di kupingku. Aku berdiri lihat sekitar, dan tiba-tiba pasir di depanku bergerak. Gelembung-gelembung kecil muncul dari pasir basah. Lalu tangan putih pucat, keluar pelan-pelan. Bukan tangan biasa. Ujung jarinya panjang, kuku-kukunya kayak pecahan kerang tajam. Tangan itu gerak naik, dan perlahan kepala muncul. Rambut panjang, air netes dari tiap helainya. Lalu wajah perempuan itu muncul dari dalam pasir. Aku teriak, mundur beberapa langkah, tapi dia nggak ngejar. Dia cuma diem, berdiri nyanyi dan wajahnya mulai senyum. Kali ini dia buka mulut. Nyanyian itu keluar langsung dari suaranya, bukan dari udara. Dan di belakangnya muncul sosok-sosok lain, perempuan, semuanya sama. Rambut panjang, mata hitam, baju putih basah. Berdiri sejajar nyanyi bareng. Suara mereka benar-benar nggak manusiawi. Kayak suara angin laut yang dijerat ke nada. Dan lagu mereka makin lama makin jelas artinya. Satu jiwa datang, satu jiwa kembali. Siapa yang dengar harus bernyanyi. Aku jatuh terduduk, badan lemas. Suara mereka masuk ke kepala kayak gema yang mantul-mantul nggak bisa berhenti. Telingaku panas, mataku berair. Lalu dari arah belakang, aku dengar suara langkah kaki basah, berat, pelan. Aku noleh, dan aku lihat. Dia berdiri. Rambutnya basah, wajahnya pucat, bajunya sama persis kayak terakhir kali kami lihat dia, tapi matanya kosong. Dan dia nyanyi juga. Bibirnya gerak pelan, tapi nggak ada suara yang keluar. Hanya napas dan air laut yang netes dari matanya. Dia jalan mendekat, tangannya terulur ke arahku. Dan entah kenapa aku hampir aja nyambut. Tapi ada sesuatu di dadaku yang panas banget. Kalung itu. Aku pegang, baca pelan-pelan ayat yang aku hafal sejak kecil. Air mataku netes. Arga berhenti. Dia gemetaran, lalu mulutnya buka, dan dia berbisik. Lari, dia teriak. Sekencang-kencangnya, dan semua perempuan di belakang dia, jerit bareng. Bukan suara nyanyian lagi, tapi teriakan tinggi, tajam, kayak suara kerang pecah. Angin langsung kenceng, pasir naik ke udara, langit gelap. Aku lari, sekuat-kuatnya. Nggak noleh lagi. Lari terus sampai ke mobil. Masuk, kunci pintu, nyalain mesin, dan tancap gas. Tapi dari spion, aku sempat lihat satu hal terakhir. Batu karang perempuan itu berdiri dulu. Sekarang ada tulisan, bukan ukiran, tapi seperti terbakar ke permukaan. Tulisan itu berbunyi, nyanyian ini akan terus hidup selama ada yang mendengar. Dan sampai sekarang aku masih dengar. Di malam yang tenang, di sela-sela tidur, bahkan kadang di tengah keramaian. Suara perempuan itu lirih, lembut, tapi menusuk. Mereka bilang itu bukan Nyi Roro Kidul, bukan ratu dari Laut Selatan, tapi makhluk sebelum itu, yang lebih tua, yang dilupakan. Yang bernyanyi bukan untuk memikat, tapi untuk mengambil. Dan sekarang, mungkin kamu juga dengar, mungkin kamu penasaran, mungkin kamu bakal nyari tahu. Tapi ingat satu hal. Kalau kamu dengar lagu itu sampai akhir, kamu akan mulai ikut bernyanyi juga. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa pulang malam itu. Yang jelas aku nyetir tanpa sadar, tangan gemetaran, mata berkaca-kaca sepanjang jalan. Bayangan wajah Arga masih nempel di kepala. Wajahnya datar, pucat, tapi ada sesuatu yang kayak pengen disampaikan. Aku ingat jelas bisikannya, lari. Tapi dari apa? Dari siapa? Kalung kecil pemberian ibuku yang sebelumnya aku anggap cuma simbol keyakinan, sekarang jadi satu-satunya benda yang bikin aku ngerasa masih manusia. Panasnya masih nempel di dadaku, bahkan setelah aku jauh dari pantai. Tapi makin aku pegang, makin aku sadar, nyanyian itu belum selesai. Dia belum pergi, dia masih di sini, di kepalaku. Di ruang kosong antara pikiranku yang sadar dan bawah sadar. Beberapa malam setelah aku pulang, suara itu makin jelas. Bahkan waktu aku lagi di kampus di tengah keramaian, suara itu nyempil pelan di antara tawa dan obrolan.
Kayak frekuensi hantu yang gak bisa dicari, tapi tahu kapan harus muncul. Aku mulai jarang tidur, jadi gampang emosi. Dan lebih parahnya lagi, aku mulai dengar suara Arga juga. Dia manggil namaku. Pelan. Kadang dari balik cermin, kadang dari headphone. Kadang dari dalam air saat aku lagi cuci muka. Aku sempat coba curhat ke Bima lagi, tapi dia malah makin parah. Sekarang dia udah pindah kota. Ngilang dari semua media sosial. Nomornya juga udah nggak aktif. Aku sempat tanya ke teman dekatnya, katanya Bima sekarang tinggal di rumah neneknya di desa, nggak mau ketemu siapa-siapa. Dia pernah bilang, kalau mereka udah nyanyi bareng lo nggak akan bisa berhenti dengerin. Kalimat itu terus muter di kepalaku. Aku mulai cari tahu lebih dalam tentang sosok perempuan yang muncul malam itu. Aku datangi orang-orang tua di sekitar daerah pantai selatan, bahkan sampai ke paranormal tua yang udah jarang praktek. Tapi jawaban mereka sama. Yang aku temui itu bukan Ratu Pantai Selatan, bukan Nyi Roro Kidul. Mereka menyebutnya dengan nama yang gak pernah ada di buku sejarah atau legenda, Nyai Langit Gulita. Katanya dia bukan ratu, dia bukan makhluk mulia. Dia adalah suara yang tertinggal, sosok yang ditelan laut, tapi jiwanya gak pernah kemana-mana. Ada yang bilang dia perempuan dari zaman dulu banget, korban ritual atau tumbal dari kerajaan kuno. Tubuhnya dibuang ke laut, tapi suaranya tetap bertahan, menyatu dengan angin dan ombak. Dia bernyanyi bukan buat menghibur, tapi buat memanggil. Setiap lagu yang dinyanyikan adalah kisah seseorang yang hilang. Dan kalau kamu bisa dengar liriknya sampai habis, maka kamu juga akan jadi bagian dari lagu berikutnya. Aku coba kuat. Setiap malam aku pasang bacaan zikir, ayat-ayat pendek, bahkan suara-suara putih biar bisa tidur. Tapi semua itu cuma jadi latar belakang. Karena suara dia tetap menang. Lembut, lirih, tapi menghantui. Dan puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon berikutnya. Waktu itu aku lagi duduk di kamar, nulis skripsi yang tinggal sedikit lagi selesai. Semua lampu aku nyalain, suara TV juga aku hidupin walaupun gak aku tonton. Tapi tiba-tiba listrik padam. Bener-bener mati total. Bahkan lampu darurat kecil yang biasanya hidup nggak nyala. Kamar gelap, dan dari luar jendela suara itu muncul lagi. Nyanyiannya pelan banget, tapi dekat, kayak bisikan dari luar kaca. Aku berdiri pelan, ngintip keluar. Dan di bawah lampu jalan yang samar-samar masih nyala, aku lihat seseorang. Rambut panjang, gaun putih, berdiri tepat di tengah jalan. Mukanya nggak kelihatan jelas, tapi aku tahu siapa dia. Atau lebih tepatnya, apa dia. Aku mundur, tapi suara nyanyiannya makin kencang. Dan yang bikin aku ngeri setengah mati, lagu liriknya nyebutin namaku. Rino berjalan, Rino mencari, Rino datang, kini dia akan pergi. Aku teriak. Aku lempar kursi ke jendela, tutup tirai, ambil kalungku dan nyalain senter HP. Tapi lampu HP pun ikut mati. Layarnya gelap total, dan dari cermin meja belajarku muncul kabut. Kabutnya kayak uap air, naik pelan. Lalu muncul bayangan Arga. Dia berdiri di balikku, di cermin. Tapi saat aku nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Cuma di cermin dia tetap berdiri. Mulutnya mangap pelan, dan dari situ keluar suara nyanyian perempuan itu. Air netes dari bibirnya. Cermin itu mulai retak, dan dari retakan itu air menetes ke lantai. Aku lari keluar kamar, tapi pintu nggak bisa dibuka, dikunci dari luar. Jendelaku juga tiba-tiba terkunci rapat, padahal sebelumnya kebuka sedikit. Aku benar-benar kejebak di kamar sendiri, dan saat itu dari bawah tempat tidur aku dengar suara langkah pelan. Suara kaki telanjang yang basah. Aku berdiri kaku, mau lari nggak bisa. Mau teriak pun tenggorokanku kayak dicekik. Lalu dari bawah kasur muncul tangan. Tangan perempuan itu. Kuku-kuku panjang, kulit putih pucat, air netes terus. Tangan yang ngerangkak ke arah kakiku dan dari bawah kasur dia nyanyi lagi. Tapi kali ini bukan suara satu orang. Banyak, serentak. Suara perempuan-perempuan lain, mereka semua nyanyi. Dan di akhir bait lagu aku dengar suara terakhir. Sekarang giliranmu bernyanyi. Tubuhku mulai berat, mataku buram, kepalaku pening, dan aku mulai bisik-bisik nyanyi juga. Gak sadar suaraku ikut nadanya, bibirku gerak sendiri, dan saat aku mulai nyanyi semua suara lain hilang. Aku nyanyi sendiri, sampai aku pingsan. Pas aku sadar udah pagi, matahari terang, semua normal. Pintu kebuka, HP bisa nyala, tapi perasaan kosong banget. Dan saat aku cek voice recorder yang semalam lupa ku matiin, rekamannya masih jalan. Ada suara, bukan suara nyanyian. Tapi suara tangisan perempuan, lalu bisikan, satu jiwa lagi sudah jadi milik kami. Aku pengen kabur. Tapi kabur kemana?
Suara mereka udah di kepalaku, di dalam diriku. Mereka nggak bisa aku buang, nggak bisa aku lawan. Mereka bukan sekadar hantu, mereka bagian dari lagu. Dan lagu itu nggak akan berhenti sebelum aku jadi bagian dari cerita mereka. Malam ini malam Jumat Kliwon lagi, dan aku udah mulai nyanyi, bahkan sebelum aku sadar. Hari itu, aku bangun dengan kepala berat, mata perih, dan tenggorokan kering seperti habis menangis semalaman. Tapi yang paling bikin aku bingung adalah suara nyanyian itu hilang. Nggak ada lagi bisikan-bisikan di telinga. Nggak ada lagi langkah-langkah basah dari bawah kasur. Nggak ada lagi bayangan perempuan di cermin. Semua sepi. Dan justru karena itu, aku merasa lebih takut. Karena bukan berarti mereka pergi. Aku yakin mereka cuma diam. Kayak ombak yang ngumpet sebelum datang tsunami. Hari-hariku selanjutnya terasa kosong. Aku bolak-balik antara percaya diri bahwa semuanya sudah selesai dan ketakutan bahwa mereka hanya menunggu aku lengah. Aku berhenti bikin konten, berhenti kuliah sementara, dan hampir nggak pernah keluar rumah. Ibuku mulai khawatir. Tapi aku nggak bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak bisa bilang bahwa setiap malam Jumat Kliwon ada sesuatu dari laut yang nyanyiin namaku. Malam itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Nggak ada apa-apa yang aneh. Tapi sekitar pukul 2 pagi, aku kebangun karena suara ketukan. Bukan di pintu kamar, tapi di lemari. Aku duduk pelan. Lemariku masih tertutup, tapi ketukannya pelan dan teratur. Seperti irama lagu. Tok, tok, tok. Aku meraih senter kecil dari meja. Aku nggak berani manggil, nggak berani buka, tapi tanganku gerak sendiri. Dan saat aku buka pintu lemari, kosong. Tapi ada satu benda, sebuah cermin kecil. Bukan punyaku, aku nggak pernah punya. Cermin itu dibungkus kain putih, basah dan dingin. Dan di permukaannya samar-samar muncul embun yang membentuk satu kata, nyanyikan. Aku lempar cermin itu langsung pecah di lantai. Tapi dari pecahannya terdengar suara. Bukan nyanyian, tapi suara Arga. Rin, mereka nggak pergi. Mereka cuma nunggu giliran kamu. Aku teriak, kabur keluar kamar. Ibuku kaget, langsung peluk aku. Tapi saat aku cerita semuanya, dia cuma diem. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin darahku beku. Waktu kamu bayi, kamu pernah dibawa ke pantai itu. Sama bapakmu. Tapi pulangnya kamu nangis semalaman. Dan besoknya, kamu demam tinggi. Aku bengong. Aku nggak pernah dengar cerita itu sebelumnya. Ibuku lanjut, waktu itu bapakmu bilang, kamu sempat tenggelam sebentar, tapi pas ditarik, kamu masih hidup. Sejak saat itu, kamu sering ngigau nyebut lagu, tapi kita pikir itu cuma mimpi. Aku merinding. Jadi, dari kecil aku udah pernah nyentuh dunia mereka. Aku sadar, semua ini bukan sekadar kutukan yang tiba-tiba datang, tapi sesuatu yang udah nempel dari dulu. Mungkin sejak aku pertama kali tenggelam di pantai itu. Sejak itu, mereka udah nandain aku. Dan sekarang, mereka nunggu aku nyanyi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku mutusin buat balik ke sana. Aku tahu ini gila, tapi aku nggak bisa lari terus. Aku harus tahu apa maunya mereka. Aku harus tahu kenapa suara itu terus ngejar aku. Aku bawa kamera kecil, voice recorder, dan satu cermin yang aku ambil dari serpihan lemariku. Aku nggak ngajak siapa-siapa, bahkan ibuku pun nggak aku kabari. Pas sampai di pantai, suasananya masih sama. Pasir lurus, angin laut, langit mendung. Tapi kali ini ada kabut tipis yang menyelimuti sepanjang garis pantai. Aku jalan ke arah batu karang yang dulu jadi tempat perempuan itu berdiri. Tapi sekarang ada kursi kayu tua di sana. Dan di atasnya ada satu sosok. Perempuan. Rambut panjang, wajah pucat, baju putih, dan tangan yang penuh luka-luka kecil. Dia duduk sambil menyisir rambutnya dengan sisir kayu tua. Tapi sisir itu bolong kayak bekas terbakar. Suaranya pelan, nyanyi. Tapi bukan lagu seram. Lagu itu lembut, sedih, kayak suara ibu yang kehilangan anaknya. Aku nggak bisa gerak, kakiku berat. Tapi perempuan itu tiba-tiba berhenti nyanyi dan menoleh ke arahku. Datang juga kamu, katanya pelan. Suaranya nggak serem, nggak mengancam, tapi kosong. Seperti suara seseorang yang udah lupa cara hidup. Aku nggak jawab, tapi dia terus bicara. Dulu kamu kami ambil, tapi kamu kembali. Sekarang waktumu sudah cukup, saatnya kamu kembalikan yang belum selesai. Aku tanya, apa yang belum selesai? Dia berdiri, lalu sosok-sosok lain muncul di belakangnya. Arga, Bima, anak-anak kecil, perempuan tua, semuanya pucat, matanya hitam, mulut mereka nyanyi bersamaan, dan di tengah mereka ada aku, wajahku, tapi lebih kurus, lebih dingin, dan dia nyanyi juga. Aku kaget, itu siapa? Perempuan itu senyum, itu kamu, yang tertinggal waktu kecil, yang seharusnya nggak pernah kembali. Aku mundur. Kalung di dadaku mulai panas. Tapi aku tahu, ini bukan soal ngusir mereka. Ini soal mengembalikan sesuatu yang hilang.
Mereka nggak marah. Mereka, tapi caranya. Salah, aku jatuh berlutut. Aku ambil cermin kecil dari tas. Aku lihat wajahku. Tapi yang muncul, wajah perempuan itu. Dia nyanyi pelan. Tapi kali ini, aku ikut. Aku nyanyi juga. Tapi bukan karena dikutuk. Tapi karena aku pengen tahu, kenapa lagu ini terus diputar. Dan saat nyanyianku selesai, semua sosok itu hilang. Kabut menyebar. Laut tenang. Perempuan itu terakhir menatapku. Lalu dia bicara, kau sudah nyanyikan kisahmu. Sekarang, giliran orang lain. Dia hilang dalam kabut dan pantai kembali sepi. Aku pulang. Tapi sejak malam itu, suara mereka nggak pernah balik. Aku bisa tidur, bisa makan, bisa senyum. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aku tetap bangun tengah malam. Bukan karena takut, tapi karena aku dengar suara baru. Orang lain, di tempat lain, nyanyi lagu yang sama. Dan aku tahu, mereka yang nyanyi sekarang sedang memulai kisahnya sendiri. Aku pikir semua udah selesai setelah malam itu. Setelah aku nyanyiin lagu mereka, setelah semua sosok itu lenyap dalam kabut, setelah pantai kembali diam seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata, aku salah. Bukan karena mereka balik lagi, bukan karena suara nyanyiannya kembali terngiang. Tapi karena setelah itu aku mulai lihat yang ngalamin hal serupa. Awalnya aku nggak sadar. Aku cuma ngerasa lebih peka. Kayak ada yang berubah dalam diriku. Tiap kali aku ke tempat rame, entah kenapa aku bisa ngerasain hawa aneh di sekitar seseorang. Ada yang dingin banget, ada yang berat, kayak bawa beban dari dunia yang lain. Dan setiap kali aku ngerasain itu, aku juga bisa dengar lagu mereka. Bukan dari kepalaku, tapi dari orang itu. Sampai suatu malam, di minimarket dekat kosan, aku ketemu dengan satu perempuan. Namanya Sari, usia sekitar 20-an, kerja jadi kasir. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Waktu aku bayar, tangannya gemetar. Aku kira dia capek. Tapi pas aku ambil uang kembalian, aku dengar nyanyian lagu itu. Sama persis, tapi liriknya beda. Sari berjalan, Sari jatuh, Sari hilang, Sari pulang. Aku langsung bengong. Suaranya kayak bisikan dari dalam uang yang dia pegang. Aku tatap matanya, dan saat itu juga dia berhenti senyum. Matanya mendadak kosong, dan dia bisik satu kalimat. Kamu juga denger ya? Aku kaget. Dia langsung ambil jaket dan lari keluar minimarket, ninggalin semua orang yang ngantri. Aku ikuti dari jauh. Dia jalan cepat ke gang sempit dekat pinggir sungai. Gelap, lembab, dan sepi. Di sana dia duduk di ujung tangga kecil yang mengarah ke aliran air. Aku nggak langsung nyamperin. Tapi dari jarak beberapa meter aku dengar dia nyanyi. Lagu itu terus diulang-ulang. Aku duduk pelan di seberangnya. Lalu tanya pelan, udah berapa lama kamu dengar suara itu? Dia diam. Lalu jawab, sejak aku pulang dari pantai 2 bulan lalu. Aku ikut teman-teman kantor. Kami nginep bakar ikan ketawa-ketawa. Tapi malamnya aku dengar suara nyanyi dari laut. Awalnya aku kira teman. Tapi waktu aku bangun dan ngelihat keluar, ada perempuan berdiri di ujung dermaga. Dia nyanyi sambil nyisir rambut. Dan dari situ semua mulai kacau. Aku diem. Nafasku berat. Aku kenal cerita ini. Sama persis. Kayak pengulangan. Tapi yang bikin aku merinding, dia bilang dia udah 3 kali nyanyi sendiri tanpa sadar. Dan setiap kali itu terjadi, ada orang di sekitarnya yang hilang kabar. Aku langsung ingat Arga, Bima, dan semua wajah-wajah yang dulu muncul di belakang perempuan itu. Jadi selama ini, setiap kali ada yang ikut nyanyi, lagu baru tercipta, cerita baru ditulis, dan mereka akan terus nyebar. Lewat suara, lewat nyanyian, lewat siapa aja yang sempat dengar meski cuma sepenggal. Aku tanya, kamu masih simpen sesuatu dari malam itu? Dia buka tasnya, dan ngeluarin sisir kayu kecil. Gagangnya hangus separuh. Sisir yang sama seperti yang pernah aku lihat dipakai oleh perempuan di Batu Karang waktu itu. Kadang sisir ini basah sendiri, katanya. Aku langsung minta dia buang. Tapi dia bilang setiap kali dibuang, benda itu balik lagi. Kadang di kantong jaket, kadang di bawah bantal, bahkan pernah muncul di kamar mandi kos. Jadi sekarang dia nggak berani buang lagi. Aku tahu ini nggak bisa didiemin. Tapi aku juga nggak tahu harus ngapain. Satu-satunya orang yang mungkin ngerti situasi ini adalah Mbah Sastro. Orang tua yang pernah aku datangi waktu awal nyari tahu soal perempuan dari pantai itu. Dulu dia bilang kalau suara itu udah melekat, kamu nggak bisa cuma ngusir. Kamu harus temui asal-usulnya. Aku hubungi beliau, untungnya nomor lamanya masih aktif. Dan malam itu juga aku dan Sari langsung berangkat ke rumah Mbah Sastro di daerah pegunungan. Jauh dari pantai, jauh dari suara ombak. Tapi anehnya, nyanyian itu tetap terjalanan. Kami tiba tengah malam. Rumah Mbah Sastro terletak di pinggir hutan kecil.
rumah panggung kayu dikelilingi aroma daun basah dan dupa. Beliau menyambut kami dengan wajah serius. Setelah mendengar cerita Sari, Mbak Sastro duduk diam, lalu bilang pelan, "Yang kamu bawa ini bukan hantu biasa. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini perwujudan dari nyawa-nyawa yang diserap oleh lautan. Mereka kehilangan cerita, kehilangan tubuh. Yang tersisa cuma suara. Dan mereka akan terus cari pembawa lagu untuk terus menyanyikan kisah mereka." Aku tanya, "Apa yang bisa kita lakukan?" Mbak Sastro mengambil sebuah kendi kecil dari bawah lantai rumahnya. "Kamu harus bawa ini kembali ke pantai, bersama dengan sisir itu. Dan kamu harus nyanyikan lagu mereka satu kali terakhir. Tapi jangan satu suku kata pun kamu ubah. Kalau kamu nyanyi sampai selesai, mereka akan kembali ke laut. Tapi kalau salah, mereka akan ambil kamu. Dan orang terakhir yang kamu ajak bicara akan jadi korban berikutnya." Sari gemetar. Aku pegang tangannya. "Kita bisa lakukan ini," kataku. Besok malamnya kami berdua balik lagi ke pantai. Kali ini lebih gelap dari biasanya. Langit nggak berbintang. Angin laut tajam menusuk kulit. Tapi kami tetap jalan ke arah batu karang itu. Di atas batu kami letakkan kendi dan sisir. Lalu duduk berdampingan. Dan mulai menyanyi. Lagu itu keluar sendiri. Seolah nggak perlu dihafal. Seolah udah tertanam di dalam dada. Kata demi kata mengalir. Nadanya rendah, lambat, menyayat. Seperti tangisan perempuan yang menyamar jadi lagu. Suara ombak perlahan hilang. Yang terdengar cuma suara kami berdua. Tapi makin lama makin banyak suara lain yang ikut. Dari balik kabut, dari arah laut, dari bawah pasir. Mereka menyatu dan satu persatu sosok-sosok itu muncul. Arga, wajah-wajah lain. Bahkan diriku sendiri yang dulu pernah aku lihat. Tapi mereka semua diam, menatap, menunggu. Dan saat bait terakhir selesai kami nyanyikan, seluruh udara jadi diam. Laut tenang, angin berhenti, kabut membeku. Lalu dari dalam laut muncul perempuan itu. Dia melayang di atas air, rambutnya menjuntai, matanya hitam penuh. Tapi kali ini dia tersenyum, dia melayang pelan ke arah kendi, mengangkatnya, lalu bicara pelan akhirnya, lagu ini selesai. Dia menoleh ke arah kami berdua. "Sekarang, kamu bebas, tapi ingat, laut menyimpan lebih banyak suara dari yang bisa manusia dengar. Dan suara-suara itu akan selalu menunggu telinga baru." Dia menenggelamkan kendi ke laut, lalu perlahan semua hilang. Kabut surut, angin kembali bertiup, dan hanya suara burung malam yang terdengar. Kami berdua berdiri, nafas berat, tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang akhirnya lepas. Lagu itu benar-benar berakhir. Sejak malam itu, Sari kembali bekerja. Wajahnya lebih cerah, tidurnya lebih tenang. Aku juga perlahan bisa hidup normal lagi. Tapi setiap kali aku dengar lagu lama di radio, aku selalu berhenti sejenak. Takut, ada satu nada yang familiar. Dan kalau kamu yang baca atau cerita ini suatu hari merasa seperti pernah mendengar lagu itu juga, jangan nyanyi, karena mungkin saja suara mereka belum benar-benar pergi. Sudah lebih dari 2 bulan sejak malam itu. Malam di mana kami, aku dan Sari, menyanyikan lagu terakhir di tepi pantai, mengembalikan kendi dan sisir yang katanya jadi pengikat antara dunia mereka dan dunia kita. Sejak itu hidupku terasa biasa. Mungkin terlalu biasa. Aku kembali kuliah, meskipun agak tertinggal banyak. Sari juga kelihatan baik-baik aja. Wajahnya sekarang lebih hangat, lebih hidup. Tidak seperti dulu waktu pertama kali aku lihat dia duduk di tangga pinggir sungai dengan tatapan kosong. Tapi meski semua tampak normal jauh di dalam dada, aku merasa ada yang masih mengendap. Bukan rasa takut, tapi seperti lubang kosong. Kayak sesuatu yang dulu selalu menemani meskipun menyeramkan, sekarang benar-benar hilang. Dan justru karena hilang, aku ngerasa sendiri. Aku pernah dengar kalimat ini, yang paling menakutkan dari hantu bukan saat mereka datang, tapi saat mereka pergi, dan kamu mulai bertanya-tanya, kenapa mereka ninggalin kamu? Setiap malam Jumat Kliwon, aku duduk diam di depan jendela. Dulu aku tunggu suara mereka karena takut. Sekarang, aku tunggu karena penasaran. Dan karena rasa kehilangan itu aneh banget. Kayak kamu tahu kamu sudah bebas, tapi kamu juga tahu kamu nggak sepenuhnya kembali. Suatu malam aku mimpi. Dalam mimpi itu aku berdiri di pantai yang sama, tapi sendirian. Angin diam, langit gelap. Dan dari arah laut, aku lihat diriku sendiri berjalan ke arahku. Versi lain dari aku. Tapi dia lebih kurus, matanya cekung dan tubuhnya berlumuran pasir basah. Dia nyanyi pelan, lagu yang aku udah hafal mati. Aku pengen lari, tapi kakiku berat. Dia mendekat, dan saat dia bisikkan bait terakhir lagu itu, dia bilang, "Kamu pikir cerita ini berakhir?" "Enggak, Rin. Kamu bukan penyelamat. Kamu cuma pembawa suara, dan masih banyak yang belum bernyanyi." Aku kebangun dengan keringat dingin.
nafasku ngos-ngosan. Dan aku langsung ambil ponsel. Kukira aku udah sembuh. Tapi ternyata mereka cuma diam. Besoknya aku mutusin buat nulis semuanya. Bukan buat nyari viral, bukan juga buat sensasi. Tapi karena aku yakin kalau aku nggak cerita, maka aku cuma bakal jadi penyimpan lagu selamanya. Dan itu lebih menakutkan dari suara mereka. Aku mulai nulis cerita ini di blog kecil yang dulu jarang aku sentuh. Aku kasih judul Nyanyian dari Ombak Pertama. Awalnya nggak banyak yang baca, tapi beberapa minggu kemudian muncul komentar yang bikin jantungku berhenti sebentar. Aku pernah dengar lagu yang sama di pantai Balai Kambang waktu kecil. Waktu itu ada anak kecil hilang semalaman, besoknya ditemukan, nyanyi sendirian di batu karang. Komentar itu dapat banyak balasan. Ada yang bilang juga pernah ngalamin hal mirip di pantai selatan Garut. Bahkan ada yang nyebutin nama Langit Gulita. Padahal aku nggak pernah tulis nama itu di blog. Cerita ini menyebar, bukan viral. Tapi nyebar kayak bisikan, pelan, diam-diam, tapi nyata. Aku dan Sari akhirnya mutusin buat ketemu lagi. Kali ini bukan karena suara hantu, tapi karena kami sadar ada sesuatu yang harus diluruskan. Bahwa cerita ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang semua yang pernah dengar lagu itu dan bertanya-tanya, apa aku yang berikutnya? Kami berdua sepakat kalau nyanyian itu adalah panggilan. Dan panggilan itu akan terus mencari orang-orang yang menyimpan luka, yang tanpa sadar membuka pintu kecil di hatinya saat menatap laut. Dan saat pintu itu terbuka, lagu itu akan masuk. Sari bilang dia masih mimpi. Kadang dia ngelihat sosok perempuan duduk di ujung kasurnya, nyisir rambut sambil menyanyi. Tapi dia nggak takut lagi, karena sekarang dia tahu. Itu bukan soal hantu, tapi soal cerita yang belum selesai. Karena di balik setiap lagu yang mereka nyanyikan, ada kisah orang yang tenggelam, kisah korban yang dikorbankan, kisah perempuan yang disiksa dan dibuang. Mereka bukan hantu jahat. Mereka adalah luka kolektif dari masa lalu yang gak pernah diceritakan dengan utuh. Dan sekarang, lewat nyanyian itu, mereka sedang mencoba berbicara. Aku tutup cerita ini dengan satu pesan buat kamu yang udah baca sampai sini. Kalau suatu hari kamu ke pantai selatan dan tanpa sengaja dengar suara perempuan nyanyi dari tengah laut, jangan buru-buru lari. Dengerin baik-baik. Karena bisa jadi, lagu itu bukan buat menakutimu, tapi buat ngasih tahu bahwa ada seseorang yang pernah hilang, dan cuma kamu yang bisa ceritakan kisahnya kembali. Tapi ingat satu hal, jangan pernah ikut nyanyi. Karena sekali kamu ikut, mereka nggak akan pernah berhenti. Cerita selesai.